إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang tidak ada hijrah lagi setelah negeri kafir dikuasai oleh kaum muslimin. Maka jika Timur Timur misalnya dikuasai lagi oleh Indonesia, maka seorang muslim boleh tinggal di Timur Timur. Kalau sekarang ini ya tidak boleh, karena Timur Timur negeri kafir kan, yang negeri muslim Indonesia. Negeri dikatakan muslim, negara dikatakan Islam ketika pemimpinnya apa kemarin? Ketika presidennya, rajanya, perdana menterinya adalah muslim dan mayoritas penduduknya muslim. Gitu. Bukan harus undang-undangnya Al-Quran dan hadis secara sempurna. Kalau begitu ya tidak ada negara Islam sekarang ini. Ya, kita mau tinggal di mana? Oh, Saudi, kata siapa? Saudi negara Islam terbaik, tapi tidak 100%. Kalau 100% ya jadi Nabi dong. Jadi zaman Nabi, zaman sahabat. Tidak 100%. Kebaikan luar biasa ada di Saudi secara hukum, tapi tetap tidak sempurna. Yang sempurna adalah negara Islam yang dipimpin oleh Rasulullah. Kemudian negara Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar. Kemudian negara Islam yang dipimpin oleh Umar. Terus memburuk sampai hari ini. Apakah masih dikatakan negara Islam? Masih. Ya seperti kita ini. Apakah seorang muslim itu berada dalam satu tingkatan? Kan tidak. Ada yang rajin sholat, selalu berjamaah di masjid, masbuk 1 rakaat, jangankan masbuk 1 rakaat, tertinggal dari takbiratul ihram saja merasa sedih, merasa rugi. Ada yang jarang sholat, ada yang nggak pernah sholat, paling Jumatan. Apakah semuanya muslim? Muslim, bertingkat-tingkat. Nah, begitu pula negara Islam. Ada yang bagus luar biasa, negara Islam yang dipimpin oleh Abu Bakar, kemudian Umar. Ada yang tidak sebagus itu dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz misalnya. Ada yang tidak sebagus itu dipimpin oleh Harun Ar-Rasyid misalnya. Nah, kalau hari ini ya mungkin di muka bumi ini yang terbaik adalah Saudi. Ya, Indonesia nomor sekian, tapi tetap negara Islam, bukan negara kafir. Negara kafir adalah Amerika, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman dan seterusnya. Presidennya kafir, mayoritas rakyatnya kafir. Itulah negara kafir. Ya, kita kita lanjutkan hadis ke-5 kalau tidak salah ya. Wa an Abi Yazid, dari Abu Yazid. Abu Yazid nama apa kunyah? Kunyah. Abu Yazid, Abu Bakar, Abu Hurairah, Abu Sa'id Al-Khudri, itu bukan nama, tapi kunyah. Biasanya diambil dari anak tertua. Abu Yazid ini kunyah. Namanya adalah Ma'an bin Yazid. Berarti
Berarti antara cucu dengan kakek namanya sama. Sama-sama Yazid. Yazid bin Ma'an bin Yazid. Banyak dalam tokoh-tokoh para ulama antara anak dengan kakek namanya sama. Ali bin Hasan bin Ali, Husain bin Ali bin Husain, ya. Kan nama-nama orang Arab itu gak jauh dari itu. Hasan, Husain, Ahmad, Muhammad, ya, Umar, Tulha, gitu. Banyak yang sama. Bahkan ada pula anak dengan ayah namanya sama. Pernah dengar? Ya, Abdullah bin Abdullah, ya. Abdullah bin Amr bin As, Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. Ya, orang Arab namanya nggak jauh dari itu. Nah, makanya untuk membedakan itu bawa ayahnya, bawa kakeknya, gitu. Dan nama orang-orang Arab itu simple, sedikit, satu. Dan itu yang dicontohkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Waktu itu pernah kita bahas, ya. Nama lengkap Nabi Adam siapa? Nama lengkap Nabi Idris siapa? Nama lengkap Nabi Ibrahim siapa? Nggak ada. Ya cuman Ibrahim titik, Ismail titik, Ishak titik, Yakub, ya, Musa, Harun, Yahya, Zakaria. Satu. Kalau mau dua ya sama ayahnya, Ismail bin Ibrahim, gitu. Dengan kakeknya Yusuf bin Ishak bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim, dan seterusnya. Kalau kita panjang-panjang, ya. Sementara nama ayah jarang dibawa kecuali saat nikah, ya. Berarti di sini ada dua orang, Ma'an dan Yazid, ya. Wa huwa wa abuhu wa jadduhu sahabiyun. Dia, ayahnya, kakeknya semuanya sahabat. Bertemu Nabi SAW dalam keadaan muslim. Kalau bertemu dengan Nabi dalam keadaan kafir, bukan sahabat. Walaupun ketika Nabi wafat, dia masuk Islam, bukan sahabat, ya. Sahabat adalah bertemu dengan Nabi ketika bertemu itu dalam keadaan muslim. Sholat di belakang Nabi atau tidak bukan syarat. Jihad bersama Nabi atau tidak bukan syarat. Syaratnya adalah dia ketemu Nabi, dan ketika bertemu dengan Nabi itu dalam keadaan muslim. Walaupun sezaman dengan Nabi dan muslim, tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi, apakah sahabat? Bukan. Harus ketemu, walaupun cuma 2 hari, walaupun sehari, bahkan walaupun 1 jam. Masuk keumuman atau bahas ayat 100, radhiyallahu anhum wa radu'an wa adalahum jannat. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah, Allah jamin mereka semua masuk surga. Termasuk walaupun 1 jam. Ini luar biasa wajah Nabi, luar biasa pribadi Nabi. Siapapun yang bertemu dengan beliau walaupun 1 jam 2 jam, ya, saya tidak bisa mencontohkan, tapi bisa menyebabkan si fulan ini masuk surga dengan syarat dia beriman, dia muslim. Karena orang yang bertemu dengan orang mulia, insya Allah ikut mulia, asalkan dia beramal, gitu ya. Apa namanya? Sezaman dengan Nabi, muslim,
tapi tidak bertemu dengan Nabi, tidak pernah bertemu dengan Nabi sampai Nabi wafat. Raja Najasyi misalnya. Kemudian ada beberapa riwayat ya. Muhadram. Istilahnya muhadram. Muslim sezaman dengan Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Istilahnya muhadram. Dan satu lagi syaratnya untuk menjadi sahabat, mati dalam keadaan Islam, iman. Adapun mati dalam keadaan kafir bukan sahabat. Loh, emang ada Muslim bertemu dengan Nabi, sholat di belakang Nabi, jihad bersama Nabi, tapi akhirnya murtad? Emang ada? Ada. Insyaallah antum tahu hadis tentang haud. Nabi di haud, di telaga, nanti di yaumil mahsyar, ashabi, wahai para sahabatku, kemarilah minum air telagaku. Kata Allah, tidak, mereka bukan sahabatmu ya Muhammad. Engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Apa? Murtad. Ada beberapa yang ikut Musailamah Al-Kadzab, nabi palsu itu. Ini dalil yang sangat besar bahwa Nabi tidak tahu apa-apa tentang dunia ini setelah beliau wafat. Hari ini ada sebagian kaum muslimin yang meyakini Nabi melihat kita semua dari dalam kuburnya. Ini dusta, kadzab, bohong. Nabi tidak tahu apa-apa ketika beliau sudah wafat. Kana Abi Yazid, ini kata si Ma'an ya, ayahku Yazid akhraja dananir, mengeluarkan beberapa dinar, menunjukkan uang yang sedikit ya. Yatasaddaqu biha, dengan maksud bersodakoh, tapi sodakohnya agak aneh. Ayahku Yazid, ini kata si Ma'an, kata anaknya Ma'an, kan Ma'an bin Yazid ya. Ayahku Yazid memberikan sedekah kepada orang-orang fakir, tapi caranya aneh. Apa? Fawada'aha 'inda rajulin fil masjid, diletakkan di samping orang miskin yang ada di masjid. Ahlu Sufah, antum tahu siapa Ahlu Sufah ya? Orang Mesir, orang Yaman, orang Irak yang tinggal di emper Masjid Nabawi. Tujuannya adalah mencari ilmu. Kalau istilah kita pesantren, ya, menimba ilmu dari Nabi SAW. Tentu hari itu belum ada penginapan, kontrakan, ya dengan terpaksa tinggal di emper masjid. Itu ada beberapa. Salah satunya yang terbesar adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah ini Ahlus Suffah, tinggalnya di emper masjid. Ya. Padahal mereka ini kalau mau pulang ya kaya raya, umumnya kaya raya. Abu Hurairah termasuk bangsawan kaya raya dari suku Daus. Tetapi demi ilmu, demi menimba ilmu dari Nabi alaihi salatu wassalam, maka dibela-belain tidur di emper Masjid Nabawi dan makan sedapatnya. Ya, kan kerjaan waktu itu kan nggak semudah hari ini ya. Hari ini ada tukang parkir, bahkan ada Pak Oga, ada ini itu dapat duit ya. Hari itu kan tidak semudah itu. Maka betul-betul sedapatnya makan, betul-betul tawakal sekali demi ilmu, dan itu boleh. Yang tidak boleh adalah tawakal nggak kerja demi ibadah. Ini nggak boleh, ibadah mahdoh. Sholat terus, saum terus, baca Al-Quran terus, lalu nggak sempat kerja, cari nafkah, nggak boleh, haram. Adapun mencari ilmu boleh. Cari ilmu, wah luar biasa cari ilmu itu. Diibaratkan sehari 24 jam itu nggak cukup untuk mencari ilmu. Ilmu ini luar biasa, sangat luar biasa.
Kalau kita dengar bagaimana para ulama cari ilmu, malu kita. Malu para ustadz, para yang dipanggil mubalik kiai hari ini, kalau dengar cerita bagaimana Abu Hatim, bagaimana Abu Zur'ah, bagaimana Imam Bukhari cari ilmu, malu. Malu semalu-malunya. Ya, luar biasa mereka, habis-habisan. Ya, sampai tidak sempat cari nafkah demi ilmu. Nah, cara bersodakohnya itu aneh. Itu uang beberapa dinar, bukan dikasih, nih ada rezeki pak, dikit, mohon diterima. Enggak, cuma ditaruh di sebelahnya. Gitu. Dan itu sering sekali seperti itu. Ini bukan peristiwa satu-satunya, banyak. Ya. Ini luar biasa para sahabat dalam menjaga keikhlasan. Jangankan orang lain, yang bersangkutan saja mereka nggak mau tahu. Gitu. Ya mungkin biar tidak ada perasaan nggak enak ini itu, ya kan, saking ikhlasnya mereka. Nggak kayak kita hari ini. Ya. Bilangin itu dari saya ya. Biasanya kita begitu. Ya. Kita pingin yang kita beri itu tahu bahwa itu dari kita. Para sahabat tidak. Nggak pengen orang miskin itu tahu kalau dia yang memberi. Maka caranya seperti tadi. Ya. Timbul pertanyaan, emang boleh? Berarti dia ngambil dong, sementara tidak dikasih. Jawabnya, boleh. Boleh. Ini uang yang tidak seberapa. Ya. Kecuali dalam jumlah jutaan. Maka kata Nabi, kenali ikatannya, umumkan setahun, gitu. Itu jumlah jutaan, mungkin 100 juta, 200 juta, nggak boleh kita ambil. Kita umumkan, Nabi mengistilahkan dengan jaga baik-baik, gitu. Karena memang hari itu ya namanya uang itu kan berharga, bukan cuma kertas. Artinya ya tidak bisa diganti kan, ya itu gitu. Kalau kita kan tidak, yang penting 100 juta, mau itu, mau ini, mau itu. Bahkan kadang tulisan saja ditransfer, ya kan. Kalau Nabi kan tidak, maka jaga baik-baik gitu. Umumkan selama 1 tahun. Jika dalam 1 tahun kok tidak ada yang datang mengakui uang banyak tersebut, boleh dipakai. Boleh dipakai, bukan dimiliki ya. Artinya kalau 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian ada yang datang mengakui dengan membawa bukti saksi yang kuat, ya harus diganti. Ya harus diganti. Gitu. Nah, jika ditambah 1 tahun lagi menjadi 2 tahun, maka itu lebih baik. Itu kalau jutaan. Adapun 50.000 sekarang, mungkin 100.000, boleh. Boleh kita ambil. Dengan syarat itu di tempat umum, di masjid, di jalanan, ya, di kebun, di kali, ya. Bukan di rumahnya Pak RT, ya, tentu nggak boleh. Ada uang 100.000 di kursinya rumahnya Pak RT, kita ambil, ya tentu tidak boleh. Itu jelas milik Pak RT, kan kekuasaan beliau situ, ya. Atau di tasnya si fulan, nggak boleh. Artinya di tempat umum kita nggak tahu milik siapa, boleh. Bahkan Nabi pernah mencontohkan, beliau pernah menemukan sebutir, pernah dengar? Sebutir kurma, beliau ambil. Jelas itu bukan milik beliau. Beliau nggak tahu milik siapa, beliau ambil, beliau makan. Tapi tiba-tiba beliau ingat, di tempat ini ada kurma zakat. Jangan-jangan ini kurma zakat, maka beliau taruh lagi. Karena beliau, Ali bin Abi Thalib, Hasan, Husain, Fatimah, seluruh keluarga beliau haram memakan harta zakat. Seandainya beliau yakin itu bukan kurma zakat, ya diambil. Padahal jelas bukan milik beliau. Ya, inilah ilmu, membawa kita kepada kemudahan.
Faji'tu fa akhadtuha. Kata si Ma'an yang anak apa yang bapak nih? Ma'an yang anak. Kata anaknya ini, jadi dia lihat ayahnya itu meletakkan beberapa uang dana nir tadi di samping orang miskin supaya diambil. Orang miskinnya nggak ngambil, malah diambil oleh Ma'an anaknya. Faji'tu fa akhadtuha. Aku ambil. Gitu. Fa ataituhu biha. Setelah aku ambil, aku pulang, aku lapor kepada ayah. Terus terang, artinya uang ayah yang ayah taruh tadi, aku yang ambil. Marah ayahnya dengan mengatakan, wallahi ma iyyaka aradtu, demi Allah, bukan engkau yang aku tuju. Yang aku tuju fakir miskin itu, kenapa engkau ambil? Balikin, kira-kira begitu ya. Nah, Ma'an anaknya nggak mau balikin. Nggak mau balikin karena sudah di tangannya. Fakhasamtuhu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku mengadu tentang hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak saya apa harus saya kembalikan, kira-kira begitu. Dan begitulah para sahabat ketika berselisih datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam supaya dihakimi oleh Nabi yang benar siapa. Secara wahyu ya, secara dalil. Nah, setelah dua-duanya datang pada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi bersabda, laka ma nawaita ya Yazid. Wahai Yazid, engkau, Yazid yang siapa tadi? Yang bapaknya, yang sedekah. Wahai Yazid, engkau telah mendapatkan apa yang engkau niatkan. Yang diniatkan oleh Yazid apa kira-kira? Pengen apa kira-kira? Tentu pahala. Sedekah kan pengen pahala. Pengen apa kalau bukan pahala? Ya. Berbeda dengan orang-orang kafir, sedekah, memberi, beramal, yaitu supaya yang lapar bisa makan, yang keleleran bisa dapat sembako, bisa punya rumah. Adapun kita ada tambahan. Selain yang lapar bisa makan, kita juga berharap pahala ridha Allah, surga. Maka jika orang kafir semangat membantu orang fakir, orang miskin, mestinya kita lebih semangat lagi. Karena ada sesuatu yang kita incar di sisi Allah, dan itu boleh dan itu mulia. Laka ma nawaita ya Yazid, wahai Yazid, engkau sudah mendapatkan pahala yang engkau niatkan. Walaka ma akhadta ya Ma'an, wahai Ma'an, engkau berhak mendapatkan apa yang engkau ambil. Ini luar biasa murahnya Allah. Uang jatuh ke anaknya tapi tetap dapat pahala. Betapa dahsyatnya sebuah niat. Niat baik betul-betul berharga sekali. Bayangkan cuman ngelihat masjid yang sudah bertahun-tahun dibangun gak jadi-jadi. Dilihat gak ada tukang, gak ada kenek, gak ada progres, mungkin kehabisan dana. Pastinya seperti itu. Lalu antum sambil minum teh di situ, minum es di situ ngelihat. Coba saya kaya, coba saya punya uang. Insya Allah selesai masjid ini. Cuman begitu doang. Dapat pahala nggak kira-kira? Dapat. Cuman begitu doang, niat begitu doang. Bahkan Nabi mengatakan sama antara 4 hal. Kalau tidak salah belum lama kita bahas ya, ada 4 orang. Satu, kaya raya luar biasa. Dengan kekayaannya dia bersedekah, bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin dan seterusnya, pahala besar. Nah, yang kedua, miskin sekali. Dalam keadaan miskin itu dia melihat si kaya yang banyak bangun masjid, bangun pesantren ini, dia mengatakan, ya Allah, seandainya aku kaya sekaya dia, aku akan bersedekah seperti dia, akan bangun masjid, bangun pesantren dan seterusnya seperti dia. Apa kata Nabi? Pahala 2 orang ini apa? Sama. Subhanallah. Walillahil hamd.
Ya, padahal nggak ngeluarin apa-apa, cuman ada niat di dalam hati, dan niat itu jujur, tulus. Tidak ada yang tahu kecuali Allah. Kalau ada yang tahu, barangkali bisa bohong. Masuk mau bohong sama Allah? Mana mungkin? Bisakah antum berbohong dalam hati? Nggak mungkin. Hati itu pasti jujur. Yang bohong itu mulut kita. Tangan kaki kita bisa melakukan sesuatu kebohongan. Adapun hati tidak mungkin. Itu ada di hati. Ya. Ini luar biasa niat. Jangan kecilkan niat. Luar biasa, sangat luar biasa. Maka ada seorang tabi'in yang berharap alangkah baiknya kalau di setiap masjid itu ada satu orang yang berilmu mengajarkan tentang niat. Saking dahsyatnya niat itu. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Ada 1, 2, 3, 7 ya. 7 kesimpulan hukum dari hadis ini. Yang pertama, fihi jawazul i'lami bil mawahibil rabbaniyati wa tahadduthi bi ni'amillah. Bolehnya menceritakan nikmat, tahaddus bi nikmatillah. Jadi bukan sebuah kesombongan, pamer ya. Pokoknya kalau cerita tentang kelebihan diri sendiri pasti pamer, belum tentu. Belum tentu, ya. Alhamdulillah saya dilahirkan dari keluarga yang berada. Apakah ucapan seperti ini pasti riya, pasti pamer, pasti ingin dipuji? Belum tentu. Belum tentu, ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat-nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Maka boleh kita cerita tentang nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Tentu dengan niat memuji Allah, bukan dengan niat pamer. Ini kan ayahku, aku, ayahku, kakekku, semuanya sahabat bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan muslim. Itu kan nikmat yang luar biasa. Bolehkah diceritakan? Boleh. Boleh. Ya. Nah, kalau kira-kira bisa menimbulkan kesombongan, ya bolehlah tanpa menyebut nama. Ya. Yang kedua, jawazut tawkili fi tawzi'i sadaqah wala siyama sadaqatu tatawwu' lianna fihi naw'un israr. Bolehnya taukil. Taukil artinya tidak secara langsung. Ya seperti tadi, ya. Atau mungkin dititipkan. Tolong saya nitip sedekah untuk si fulan. Tidak usah disebut itu dari saya. Karena mau tahu mau tidak, ketika kita sedekah insya Allah berpahala. Ketika kita bayar zakat fitri atau zakat mal, insya Allah sah. Walaupun yang bersangkutan tidak tahu ini uang zakat, ini zakatul fitri, tetap sah. Ya. Ada yang berpendapat, harus tahu kalau itu uang zakat. Ini pendapat yang tidak kuat. Pendapat yang rajih, insya Allah tahu nggak tahu tetap sah. Ada kalanya sebagian kaum muslimin itu merasa hina, merasa direndahkan. Ya tentu ini nggak benar ya. Di beberapa daerah kalau diberi zakat fitri, ya oleh karena itu tahu nggak tahu tetap sah. Jawazut tahakumi bainal abi wal ibn. Bolehnya bertahkim antara ayah dengan anak. Jadi boleh melaporkan ayahnya ke hakim, melaporkan anaknya ke hakim. Artinya apa? Untuk tahu siapa yang benar, siapa yang salah.
Bukan istilah kita memenjarakan ayahnya, memenjarakan anaknya, bukan. Bukan. Ini kan untuk tahu yang benar siapa. Gitu. Persisian antara kalau suami istri wajar ya. Antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, mana yang benar, mana yang salah, kan nggak tahu. Kalau bukan atas ucapan orang yang berilmu. Maka datang kepada Nabi, datang kepada Abu Bakar, datang kepada Umar untuk tahu ini begini yang benar siapa. Ya. Sekali lagi bukan seperti yang kita saksikan hari ini. Anak memenjarakan orang tuanya memenjarakan anaknya, judulnya supaya dipenjara, bukan. Ya. Yajuzu daf'u sadaqati tatawwu'i lil furu'. Bolehnya sedekah tatawwu'. Jadi sedekah itu ada dua. Sedekah tatawwu' dan sedekah wajib. Jadi sedekah ada yang wajib. Sedekah tatawwu' ya nggak ada batasannya. Mau 2,5%, mau 5%, mau 10%, bahkan 100% silahkan. Abu Bakar pernah kan 100%. Mau setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, terserah. Nah, satu lagi sedekah wajib. Ini nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Berapa? 2,5%. Dan setiap tahun, istilahnya haul. Apa sedekah wajib itu? Zakat. Loh, kok disebut sedekah? Kata Al-Quran sendiri. Yang lil fuqara'i wal masakin wal mu'allafati qulubuhum dan seterusnya, itu kalimat pertamanya apa? Innamas zakatu apa innamas shadaqatu? Surat At-Taubah itu. Innamas shadaqatu. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya. Sesungguhnya sedekah itu untuk fakir, miskin, mu'alaf, ibnu sabil, gharib. Yang 5 asnaf itu, 8 asnaf itu, 8 golongan itu. Disebutnya sedekah. Maksudnya apa? Zakat. Ya. Jadi sekali lagi, sedekah lebih luas dari zakat. Artinya zakat pasti sedekah, sedekah belum tentu zakat. Bisa sedekah tatawwu' itu bukan zakat. Maka kalau ada orang mengatakan, ya nggak apa-apa tiap bulan, tiap tahun aja berpahala. Tiap bulan lebih berpahala lagi, nggak bisa, kecuali kalau sedekah tatawwu'. Ya jangankan tiap bulan, mau tiap minggu, mau tiap hari, silahkan. Kalau sedekah wajib setiap tahun. Ya. Orang yang mengatakan tiap bulan lebih baik, ya berarti otomatis dia mengatakan subuh 2 rakaat berpahala besar, apalagi 3 rakaat, apalagi 4 rakaat, kan jadi rusak. Apa yang sudah dibatasi oleh Allah dan Rasulnya, jangan kita langgar batasan itu. Allah dan Rasulnya sudah membatasi, namanya zakat, sedekah wajib, itu ada haul tiap tahun. Ya. Lil mutasaddiqi ajru ma nawahu sawa'un sadiful mustahiqi aula. Bagi orang yang berniat sedekah pasti dapat pahala. Baik uang tersebut sampai ke fakir miskin atau tidak sampai, ditilep panitia atau hilang di jalanan, nggak sampai kepada fakir miskin, nggak usah sedih. Kita sudah dapat pahala kalau memang yang kita incar adalah pahala. Berkurangkah? Tidak berkurang. Walaupun dibohongi oleh seseorang. Yang terakhir, la yahiqqu lil abi ar-ruju'u fi sadaqati ala waladihi bi khilafil hibbah. Tidak berhak bagi seorang ayah mengambil kembali sedekah yang telah diberikan. Ini berbeda dengan hibah. Kalau hibah boleh ya. Kalau sedekah tatawwu' seperti ini tidak boleh. Apalagi bukan anak. Misalnya antum sedekah kepada si fulan, memberi motor lah ya. Kemudian satu ketika antum marah sama si fulan ini karena fulan ini berbuat kurang ajar sama antum, sama anak antum, atau sama istri antum dan lain-lain.
lalu antum ambil kembali motor itu, ya, maka kata Nabi, antum seperti seperti anjing yang memakan kembali muntahannya, ya. Menjijikkan sekali. Anjing muntah dimakan lagi muntahannya. Itulah apabila kita memberikan sedekah kepada seseorang lalu kita ambil lagi karena kita kesal sama dia, dianya berbuat yang tidak baik, apapun alasannya, ya. Nah, untuk anak, untuk sedekah seperti itu tidak terancam seperti itu, tapi tetap tidak boleh. Adapun hibah boleh. Ya, ya, itu saja. Ada pertanyaan? Silahkan.